Di tengah meningkatnya tensi geopolitik di berbagai penjuru dunia, satu pelajaran besar mulai dipahami secara serius oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Perang modern bukan lagi sekadar pertarungan jumlah pasukan di lapangan atau kecanggihan senjata yang dipamerkan dalam parade militer. Perang hari ini telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Pertarungan tentang siapa yang mampu bertahan paling lama setelah gelombang serangan pertama menghantam. Ketika rudal balistik jarak jauh, drone kamikaze berbiaya murah, hingga serangan presisi berbasis kecerdasan buatan mampu menghancurkan pangkalan militer hanya dalam hitungan menit. Setiap negara mulai berlomba-lomba mencari cara untuk menjaga aset-aset strategisnya tetap hidup, bukan hanya bertahan, tetapi mampu membalas, melancarkan serangan lanjutan, dan memastikan rantai komando tetap berfungsi. Meskipun infrastruktur di permukaan sudah rata dengan tanah, Iran menjadi salah satu contoh paling nyata dan paling sering dikutip dalam diskusi strategi militer modern. Meski berkali-kali menghadapi tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, hingga ancaman serangan udara besar-besaran dari berbagai pihak, banyak aset strategis negara itu tetap bertahan dan berfungsi. Bukan karena Iran memiliki sistem pertahanan udara yang sempurna atau teknologi senjata yang melampaui kekuatan lawan, melainkan karena Iran secara konsisten dan disiplin membangun jaringan fasilitas militer bawah tanah yang tersembunyi di balik pegunungan, jauh dari jangkauan mata satelit dan radar musuh. Fasilitas-fasilitas ini bukan proyek kecil. Beberapa di antaranya disebut mampu menampung sistem rudal balistik, pusat komando dan kendali, gudang amunisi, bahkan unit produksi senjata. Ketika serangan datang, musuh mungkin berhasil menghancurkan instalasi-instalasi yang tampak di permukaan, tetapi gagal melumpuhkan jantung kekuatan Iran yang tersembunyi di perut bumi. Strategi ini terbukti efektif secara deteransi, menciptakan ketidakpastian strategis di benak lawan yang tidak pernah tahu persis seberapa besar kekuatan yang masih tersisa. Kini sesuatu yang menarik sekaligus mengundang banyak tanda tanya mulai terlihat di Indonesia. Diam-diam, muncul indikasi adanya pembangunan fasilitas pertahanan yang disebut-sebut sebagai bunker atau struktur bawah tanah di kawasan hutan dan pegunungan Mojokerto, Jawa Timur. Lebih spesifik lagi, aktivitas ini dilaporkan terkait dengan wilayah Desa Ngembat dan Desa Gumeng di Kecamatan Gondang. Kawasan yang dikenal memiliki kontur perbukitan alami dan tutupan hutan yang cukup lebat. Jika benar fasilitas ini disiapkan untuk kepentingan pertahanan strategis nasional, maka ini bisa menjadi tanda yang sangat signifikan. Indonesia mulai memasuki babak baru dalam konsep strategi militernya. Sebuah pergeseran dari pendekatan konvensional menuju paradigma yang lebih adaptif terhadap ancaman perang modern. Pertanyaan besar berikutnya adalah, mengapa justru kawasan hutan dan pegunungan Mojokerto yang dipilih? Jawabannya sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar strategi militer modern yang telah dipraktikkan oleh negara-negara besar selama beberapa dekade. Secara geografis, kawasan perbukitan di Mojokerto menawarkan sejumlah keunggulan yang sulit ditandingi oleh wilayah datar manapun. Struktur tanah dan batuan padat di kawasan pegunungan mampu meredam dampak ledakan secara signifikan, bahkan terhadap bom-bom penetrator bunker sekalipun. Tutupan vegetasi hutan yang rapat menyulitkan pemantauan dari satelit pengintai maupun drone pengamatan udara. Topografi yang bergelombang menciptakan rintangan alami yang mempersulit operasi infanteri musuh jika konflik berkembang ke tahap darat. Banyak kekuatan militer besar dunia menerapkan konsep serupa. Iran membangun kompleks rudalnya di bawah gunung-gunung di wilayah Zagros dan pegunungan lainnya. Tiongkok diketahui memiliki jaringan terowongan militer bawah tanah yang sangat luas. Sistem yang dikenal sebagai Underground Great Wall, yang membentang ribuan kilometer di bawah permukaan. Korea Utara bahkan telah menjadikan pegunungan sebagai tulang punggung pertahanannya sejak era Perang Korea, dengan ribuan terowongan dan bunker tersebar di seluruh wilayahnya. Selain itu, keterlibatan institusi seperti Perhutani dalam pendampingan proyek semacam ini memungkinkan aktivitas pembangunan dilakukan dengan tingkat keamanan informasi yang lebih ketat.
Kawasan hutan negara memiliki pembatasan akses yang jauh lebih mudah ditegakkan dibandingkan wilayah pemukiman atau kawasan terbuka, sehingga kerahasiaan proyek lebih mudah dijaga dari awal hingga akhir. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI maupun pemerintah mengenai fungsi pasti fasilitas tersebut. Dan memang seharusnya begitu, fasilitas militer strategis tidak diumumkan kepada publik. Kerahasiaan adalah bagian dari nilai strategisnya itu sendiri. Namun, jika dianalisis dari sudut kebutuhan pertahanan Indonesia ke depan, ada beberapa kemungkinan besar mengenai fungsi fasilitas ini. Pertama, fasilitas ini bisa difungsikan sebagai gudang penyimpanan rudal, strategis dan sistem pertahanan udara. Indonesia saat ini tengah bergerak serius menuju modernisasi pertahanan berbasis rudal. Dalam doktrin perang modern, gudang rudal selalu menjadi prioritas utama serangan pertama musuh. Karena melumpuhkan kemampuan rudal lawan, berarti menghilangkan daya pukul jarak jauhnya sebelum sempat digunakan. Karena itulah, keberadaan fasilitas penyimpanan bawah tanah untuk aset-aset semacam ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Kedua, fasilitas ini berpotensi berfungsi sebagai pusat logistik militer dan penyimpanan alat utama sistem persenjataan. Banyak pihak sering melupakan bahwa perang modern adalah perang logistik. Negara yang logistiknya bertahan, paling lama, biasanya memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan konflik berkepanjangan. Bunker semacam ini bisa digunakan untuk menyimpan amunisi cadangan, drone tempur, kendaraan lapis baja, suku cadang pesawat, hingga menjadi titik distribusi logistik perang yang dilindungi dari serangan udara. Kemungkinan ketiga adalah yang paling menarik secara konseptual. Shelter perlindungan untuk aset udara strategis. Ancaman terhadap pangkalan udara dalam era modern semakin mengkhawatirkan. Drone-drone murah seharga beberapa ratus dolar sudah mampu menghancurkan pesawat tempur bernilai ratusan juta dolar yang terparkir di landasan terbuka. Serangan rudal jelajah dan rudal balistik presisi mampu menghancurkan seluruh armada udara sebuah negara dalam satu gelombang serangan awal. Beberapa negara kini mulai membangun shelter bawah tanah untuk melindungi pesawat tempur mereka dari ancaman semacam ini. Indonesia mungkin belum sampai pada tahap tersebut saat ini, tetapi memikirkannya dari sekarang adalah langkah yang sangat rasional. Inilah inti terbesar dari seluruh narasi pembangunan fasilitas pertahanan semacam ini. TNI tampaknya mulai bergerak serius menuju konsep survivability. Kemampuan bertahan hidup di bawah kondisi perang paling brutal sekalipun. Fokus pertahanan bukan lagi hanya tentang membeli senjata paling canggih yang tersedia di pasaran internasional, tetapi memastikan bahwa senjata-senjata itu masih bisa digunakan ketika perang benar-benar pecah. Percuma memiliki jet tempur tercanggih jika seluruh armada hancur sebelum sempat lepas landas. Percuma membeli sistem rudal termahal jika gudangnya langsung dihantam pada menit-menit pertama peperangan.